Apakah setiap permainan akan selalu terasa menyenangkan? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Squid Game episode 1. Gimana rasanya jika kamu banyak keperluan namun juga punya banyak utang? Cerita dimulai dari masa kecil Gi-hun, tokoh utama di dalam film Squid Game ini. Gi-hun sangat menyukai permainan. Dia merasa sangat bahagia ketika memenangkan permainan yang dia mainkan bersama teman-temannya. Tapi, kebahagiaan di masa kecil memang seringkali tak semudah itu terulang ketika dewasa. Kini, Gi-hun telah menjadi seorang ayah. Dia telah berpisah dengan istrinya, masih tetap tinggal dengan orang tuanya, serta kekurangan uang dari pekerjaannya sebagai sopir. Untuk mengatasi masalah keuangannya, Gi-hun menggunakan segala cara. Kali ini, dia mengambil uang simpanan ibunya dan menggunakannya untuk taruhan di pacuan kuda. Dia kesal ketika kalah, dia luar biasa senang ketika menang. Dia memang sangat menyukai permainan. Uang yang dia dapatkan ini rencananya akan dia pergunakan untuk menghibur anaknya yang berulang tahun di hari ini. Tapi, para penagih utang telah menunggunya di luar. Gi-hun langsung kabur. Dia sempat bertabrakan dengan seorang perempuan sebelum akhirnya tertangkap. Sayangnya, uang yang tadi dia dapatkan ternyata telah hilang. Rupanya, perempuan tadi sengaja menabrakkan dirinya untuk mencuri uang yang ada di sakunya. Kemalangan Gi-hun semakin bertambah saat dia dipaksa menyetujui untuk menyerahkan organ ginjal dan sebelah matanya jika di akhir bulan depan tak kunjung melunasi hutangnya. Rencana Gi-hun berantakan. Dia sedih tak bisa membahagiakan Ga-yeong di hari ulang tahunnya. Dia kemudian berjanji akan memberikan hadiah yang banyak di ulang tahun yang berikutnya. Keapesan Gi-hun bertambah saat dia ketinggalan kereta sepulang mengantar Ga-yeong. Namun, disinilah sebenarnya semua dimulai. Seseorang yang berpenampilan rapi tiba-tiba mendekatinya. Gi-hun sempat curiga orang ini adalah orang yang berbisnis MLM dan tak mau dekat-dekat dengannya. Orang ini kemudian membuka kopernya. Di dalam ada dua buah amplop tebal berwarna merah dan biru serta sejumlah uang. Dia mengajak Gi-hun untuk memainkan sebuah permainan yang bernama Dakji, yakni permainan untuk saling membalikan amplop lawannya. Yang berhasil dibalikan amplopnya harus membayar 100.000 won. Tanpa disangka, rupanya orang ini sangat jago dalam permainan ini, dan Gi-hun tak punya uang untuk membayarnya. Sebagai ganti uang, Gi-hun ditampar setiap kali dia kalah. Gi-hun akhirnya berhasil menang satu kali saja, dan itu membuatnya senang, bukan kepalang. Permainan pun akhirnya selesai. Rupanya, Gi-hun telah beberapa kali menang dan mendapatkan banyak uang. Orang ini mengatakan, jika ikut permainannya, Gi-hun bisa mendapatkan banyak uang. Dia pun pergi setelah memberikan nomor teleponnya pada Gi-hun. Sebelum pulang, Gi-hun mampir ke toko ikan milik orang tua temannya yang bernama Sang-wo. Kabarnya, Sang-wo kini sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Gi-hun sangat senang membawa banyak uang. Dia juga sempat berbagi ikannya dengan seekor kucing yang dia temui di jalan. Ibunya sempat curiga, uang ini Gi-hun hasilkan dari taruhan. Gi-hun menyangkal sangkaan ibunya itu dengan bangga akan kerja kerasnya untuk menghasilkan uang tersebut. Namun, Gi-hun akhirnya termenung saat mendengar Ga-yeong akan dibawa pindah ke Amerika tahun depan. Ibunya bilang pada Gi-hun untuk mendapatkan hak asuh Ga-yeong. Syaratnya, keuangan Gi-hun harus dinyatakan cukup di mata hukum terlebih dahulu. Karena itulah, Gi-hun akhirnya menelpon orang aneh yang dia temui di stasiun tadi. Dia kemudian meminta data nama dan tanggal lahir Gi-hun, lalu kemudian menjemputnya untuk berangkat ke arena permainan. Gi-hun terbangun di sebuah ruangan besar yang berisikan banyak tempat tidur bertingkat. Sudah ratusan orang yang berkumpul di sana dengan rentang usia yang berbeda-beda. Mulai dari kakek yang terkena tumor ini hingga perempuan muda yang tengah dipukuli oleh jagoan kesiangan seperti ini. Gi-hun teringat
jika perempuan inilah yang telah mengambil uangnya tempo hari. Dia kemudian ikut serta dalam keributan ini dan meminta uangnya balik. Tindakan ini membuatnya jadi bermasalah dengan si jagoan kesiangan. Rupanya, dia adalah orang yang mengajarkan perempuan ini untuk mencopet. Dia kemudian mengincar Gi-hun untuk menunjukkan betapa garang dirinya ini, tapi niatannya tertunda karena kemunculan orang-orang bertopeng berikut ini. Mereka bilang, hadiah permainan akan diumumkan setelah permainan pertama selesai. Sebelum permainan dimulai, masing-masing peserta berbaris untuk membaca 3 buah persyaratan dan memberikan tanda tangan jika menyetujuinya. Semua peserta menaiki tangga di ruangan yang ditata seperti kastil di negeri dongeng ini. Pintu keluar membawa mereka pada sebuah lapangan yang cukup luas. Di sini, Gi-hun menemui Sang-woo yang berbohong pada ibunya sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Mereka melihat sebuah boneka besar di ujung lapangan. Panitia mengumumkan jika permainan pertama adalah game lampu merah, lampu hijau. Permainan yang umumnya orang-orang Korea mainkan sewaktu kecil. Mendengar itu, kebanyakan para peserta merasa percaya diri dapat menyelesaikan permainan ini dengan mudah. Boneka ini kemudian berbalik ke arah pohon untuk kemudian menyebutkan kalimat, "Sekarang lampu hijau, sekarang lampu merah." Semua peserta bebas untuk bergerak selama dia menyebutkan kata lampu hijau dan harus berhenti saat dia menyebutkan kata lampu merah. Peserta yang masih bergerak saat kata lampu merah terdengar akan langsung dieliminasi. Melihat yang boneka ini lakukan, para peserta serentak balik berlari ke belakang yang mana dianggap melanggar aturan game lampu hijau, lampu merah ini. Jelas, ini bukan permainan yang tanpa resiko. Sang-woo mengatakan pada Gi-hun yang jatuh dan terserang gugup untuk segera berdiri agar tak tereliminasi. Para peserta semakin banyak yang berguguran. Sang-woo mengatakan pada Gi-hun jika kemungkinan besar boneka tersebut dapat mendeteksi gerak, jadi akan lebih aman jika bergerak di belakang orang lain. Gi-hun juga harus segera bergerak karena permainan ini hanya dibatas selama 5 menit saja. Meski sederhana, nampaknya tak semua peserta mengerti cara bermainnya. Gi-hun bahkan hampir saja gugur jika saja orang Pakistan ini tak menolongnya. Begitu waktu 5 menit telah habis, semua peserta yang tak bisa menyelesaikan permainan langsung dieliminasi. Gi-hun selamat di permainan pertama ini. Panitia mengumumkan bahwa game akan diselenggarakan selama 6 hari. Tanpa para peserta tahu, mereka rupanya berada di sebuah pulau terpencil yang berbatasan dengan lautan. Itulah alur cerita film Squid Game episode 1. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.